Manchester United kembali menelan kekalahan saat bertandang ke markas Tottenham Hotspur Minggu 16 Februari 2025 malam waktu Indonesia Barat. The Red Devils yang membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi mereka di papan klasemen malah kalah tipis 1-0 atas Tottenham Hotspur. Kekalahan ini menjadi hat-trick kekalahan dari Tottenham Hotspur pada musim ini. Sebelumnya, MU kalah 0-3 pada pekan ke-6 Liga Inggris. United kembali dihajar Spurs 3-4 pada babak perempat final Piala Liga Inggris. Jelang bertandang ke London, pelatih Ruben Amorim melakukan 4 perubahan dalam susunan pemainnya setelah timnya dihantam badai cedera dan penyakit. Setidaknya ada 12 pemain senior absen dalam perjalanan ke London Utara. 8 dari pemain di bangku cadangan bahkan belum pernah bermain dalam pertandingan kompetitif untuk klub sebelumnya. Manchester United mendapatkan kabar bahwa musim Amad Diallo berakhir gara-gara cedera pergelangan kaki dan Kobbie Mainoo mengalami cedera otot. Setan Merah juga harus berangkat ke Tottenham Hotspur Stadium naik bus sewaan gara-gara kereta mengalami masalah. Saat tiba di London Utara, Ruben Amorim mengumumkan bahwa Christian Eriksen dan Leny Yoro jatuh sakit, sementara Manuel Ugarte dan Toby Collier mengalami cedera. Alhasil, pelatih asal Portugal itu hanya bisa mengandalkan pemain seperti Alejandro Garnacho, Rasmus Højlund hingga Casemiro untuk tampil sebagai starter melawan Spurs. Di sisi lain, The Lily White juga tidak dalam kondisi baik setelah menelan 3 kekalahan beruntun di Liga. Namun, pelatih Postecoglou bisa menurunkan skuad terbaiknya, termasuk Son Heung-min, Dejan Kulusevski hingga rekrutan anyar mereka Mathys Tel. Tampil di depan publik Tottenham, hasilnya peluang emas pertama ini diciptakan oleh Manchester United lewat aksi Rasmus Højlund pada menit ke-9. Mendapatkan umpan sodoran dari Harry Maguire, Højlund meliuk-liuk di dalam kotak penalti sebelum akhirnya melepaskan tembakan mendatar. Namun, sepakan Højlund masih mampu diantisipasi oleh kiper Guglielmo Vicario. Terlalu asik menyerang, gawang Andre Onana malah kebobolan pada menit ke-13. Tottenham Hotspur berhasil membuka keunggulan lewat James Maddison, memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Lucas Bergvall yang ditepis oleh kiper Andre Onana di dalam kotak penalti. Maddison tanpa kesulitan menceploskan si kulit bundar ke dalam gawang. Tertinggal 1-0, Manchester United langsung tampil lebih agresif demi mengatasi ketertinggalan. Peluang bagus didapatkan oleh Alejandro Garnacho pada menit ke-23 ketika ia berada dalam posisi bebas di depan gawang. Tinggal berhadapan 1 lawan 1 dengan Vicario, bola hasil tembakan Garnacho malah melayang. Tidak ada gol lagi hingga turun minum dan skor 1-0 untuk keunggulan Tottenham mengirim kedua tim ke ruang ganti. Di paruh kedua, Manchester United langsung tancap gas untuk menggempur pertahanan Tottenham Hotspur. Upaya itu menghasilkan peluang matang yang kembali didapatkan Garnacho pada menit ke-54. Kali ini, winger timnas Argentina itu berhasil melepaskan tembakan tepat sasaran saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Vicario. Namun, bola masih mampu dihalau oleh kiper asal Italia itu. Setan Merah sempat mencetak gol penyamak kedudukan lewat aksi dari Diogo Dalot. Namun, gol tersebut dianulir karena lebih dulu terjebak posisi offside. Di sisa waktu, Manchester United terus mencoba membongkar pertahanan Spurs dengan memasukkan pemain muda berbakat Chido Obi. Namun, upaya tersebut tidak membuahkan hasil hingga pertandingan tuntas. Manchester United kalah dominan dari Spurs dengan hanya memegang penguasaan bola sebesar 43%. Dari segi peluang, Setan Merah hanya melepaskan 16 tembakan, dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Adapun The Lily Whites memproduksi 20 tembakan yang 7 diantaranya tepat sasaran. Hasil tersebut membuat Manchester United telah menelan 3 kekalahan beruntun menghadapi Tottenham Hotspur pada musim ini. Hasil ini mendongkrak posisi Tottenham Hotspur ke peringkat ke-12 klasemen dengan koleksi 30 poin dari 25 kali permainan. Sebaliknya, Manchester United harus turun ke posisi ke-15 usai kalah dari Spurs. Tim asuhan Ruben Amorim itu bahkan hanya terpaut 12 poin dari Ipswich Town yang berada di posisi ke-18 alias zona degradasi. Seusai laga, Amorim menegaskan bahwa dirinya tak khawatir dengan masa depannya meski sedang dalam ancaman besar akibat kekalahan dari Spurs. Saya tidak khawatir, saya mengerti penggemar kami. Apa yang media pikirkan tentang hal ini? Saya benci kalah. Perasaan itu adalah yang terburuk. Saya tidak memikirkan hal lain. Saya di sini untuk membantu para pemain saya. Meskipun belum bisa bangkit sejak kepergian Sir Alex Ferguson, namun musim 2024-2025 menjadi musim yang lebih buruk bagi Manchester United dibandingkan dengan musim-musim sebelumnya.
mereka yang menjadi pemilik gelar terbanyak di Liga Inggris dengan 20 trofi, kini harus berjuang menghindari degradasi meski memiliki pemain dan pelatih kelas dunia. Ruben Amorim yang tampil menggila bersama dengan Sporting Lisbon resmi menggantikan Erik ten Hag sebagai manajer United pada November 2024 setelah Erik ten Hag dipecat akibat serangkaian hasil buruk yang membuat klub terpuruk di peringkat ke-14 Liga Premier. Namun, bukannya semakin membaik, MU kini justru semakin memburuk dan turun ke posisi 15 klasemen Liga Inggris. Dalam 11 pertandingan terakhirnya, Ten Hag mencetak 18 gol untuk timnya dan kebobolan 14 gol dengan rata-rata 1,63 gol per pertandingan. Sementara itu, dari 14 laga Liga Inggris 2024-2025 yang dipimpin oleh Amorim, Manchester United hanya mendapatkan 4 kali kemenangan, 2 imbang dan 8 kekalahan. Bahkan, dalam 11 pertandingan pertama, MU-nya Amorim hanya mencetak 17 gol, tetapi kebobolan lebih banyak yaitu 21 gol dengan rata-rata 1,54 gol per pertandingan. Meskipun ada peningkatan dalam penguasaan bola dan jumlah operan di bawah Amorim, tim masih kesulitan mencapai konsistensi dalam hasil pertandingan. Selain pelatih, MU juga telah menyingkirkan pemain-pemain yang dianggap sebagai troublemaker seperti Marcus Rashford dan juga Anthony Santos. Namun tetap saja, penampilan mereka tidak mampu konsisten. Sebaliknya, Anthony justru berhasil menemukan kembali ketajamannya dan menjadi andalan bersama dengan Real Betis. Sejumlah pengamat sepak bola menilai bahwa Manchester United membutuhkan perubahan lebih mendalam daripada sekedar pergantian pelatih. Jamie Redknapp memprediksi bahwa klub akan mengalami 18 bulan penderitaan dan menekankan perlunya perombakan budaya di dalam tim. Sementara itu, Paul Scholes berpendapat bahwa United membutuhkan setidaknya 7 pemain baru untuk kembali bersaing di papan atas Liga Premier Inggris. Dengan berbagai tantangan yang masih dihadapi, meskipun ada beberapa perubahan positif di bawah kepemimpinan Amorim, Manchester United masih perlu waktu dan perbaikan signifikan agar mereka kembali ke jalur kemenangan secara konsisten. Badai cedera dan penampilan yang tidak konsisten Setan Merah di paruh kedua musim ini menjadi masalah besar yang harus dihadapi. Jika tidak segera berbenah dengan mendatangkan pemain baru berpengalaman, bukan tidak mungkin Manchester United akan menjadi tim raksasa Inggris yang terdegradasi ke divisi Championship musim depan. Selanjutnya, Manchester United akan bertandang ke markas Everton pada Sabtu 22 Februari 2002 malam waktu Indonesia Barat. Potensi Manchester United kembali mengalami kekalahan di laga ini sangatlah besar, sebab Everton sedang bagus-bagusnya semenjak ditangani oleh David Moyes, yang notabene merupakan mantan pelatih Manchester United. Dari 7 pertandingan di bawah asuhan David Moyes, Everton mampu meraup 4 kali kemenangan, 1 imbang dan 2 kali kekalahan. Manchester United sedang berada dalam situasi yang sulit dan memerlukan perubahan signifikan untuk kembali bersaing di level tertinggi. Krisis cedera, pergantian pelatih serta inkonsistensi performa membuat mereka semakin terpuruk. Dengan kondisi saat ini, peluang mereka untuk finish di papan atas semakin kecil. Bahkan, ancaman degradasi semakin nyata. Laga melawan Everton akan menjadi ujian berat yang menentukan nasib mereka ke depan. Hanya dengan langkah besar dan perubahan mendalam, Manchester United bisa keluar dari keterpurukan ini.